Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 3 Desember 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, sebanyak 35 rumah dilaporkan rusak berat akibat bencana alam banjir dan longsor di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Selain merusak rumah warga, longsor material batu yang menerjang permukiman warga juga merusak sejumlah fasilitas umum, yakni tempat ibadah gereja, sekolah dasar, lampu penerangan jalan umum, dan lainnya. Kadis Kominfo Humbang Hasundutan, Batara Fransi Regar mengatakan saat ini pihak Pemkab Humbas masih berupaya keras untuk melakukan proses normalisasi dan pembukaan akses jalan yang menghubungkan Bakti Raja Muara. Untuk penanganan longsor telah diturunkan sejumlah alat berat, yakni 2 unit ekskavator, 1 unit well loader, 1 backhoe loader, dibantu 100 personel Polri, 90 personel TNI, dan 4 orang tim Basarnas Pos Parapat. Untuk memaksimalkan penanganan longsor, seluruh aparatur Pemkab lintas OPD juga diturunkan ke lokasi. Batara juga menjelaskan bencana longsor diduga karena pergeseran tanah di lokasi longsor. Untuk memperlancar proses normalisasi, masyarakat diminta tetap tenang dan menjauhi lokasi bencana. Kita kan punya koordinasi di grup OPD, jadi semua selain langsung turun semalam semua ke sini untuk melakukan pengecekan dan memperhatikan para korban lah masyarakat. Upaya kita yang pertama seperti Bapak lihat ini sudah menurunkan 4 alat untuk melakukan normalisasi dan rehabilitasi, begitu juga dengan untuk masyarakat yang terdampak, yang selamat, yang mengungsi, sudah disediakan penampungan, juga disediakan ini Pak, pangan dan sandang. Jadi yang pasti yang pertama kita utamakan kebutuhan primernya lah, yang mendasar. Memasuki hari kedua pencarian korban terdampak banjir bandang dan longsor, warga berharap tim evakuasi tetap fokus mencari keluarga mereka yang hilang. Salah seorang keluarga yang juga suami korban banjir bandang, Marngatur Purba, mengaku kehilangan istri, anak, dan ibu mertua. Purba berharap alat berat yang diturunkan tim gabungan tidak hanya membersihkan akses jalan saja, tetapi juga membersihkan area lokasi dugaan tempat keluarga mereka yang hilang. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Humbang Hasundutan, Batara Fransi Regar mengatakan, pada hari kedua pemerintah masih menurunkan 4 alat berat berupa ekskavator dan pemecah batu untuk membuka akses jalan yang tertutup bebatuan dan mencari korban hilang di sekitar rumah yang tertimbun. Sementara itu kebutuhan sandang para pengungsi korban banjir bandang terus dibantu oleh pemerintah. Pemkab juga akan memfasilitasi administrasi kependudukan warga terdampak untuk membantu membuat keterangan surat ataupun raport bagi anak sekolah. Saat ini tim Basarnas masih kesulitan untuk melakukan pencarian korban hilang diakibatkan material longsor batu berdiameter sangat besar, bahkan ada yang mencapai 3 meter. Apa skala-prioritas pencarian kita pada hari ini? Pada hari ini adalah penanganan pembukaan akses jalan supaya nanti jalur menjadi lancar dan lebih gampang untuk penanganan. Sama juga prioritasnya itu pencarian para korban. Dan bisa kita lihat di sini alat berat sudah langsung ke lokasi yang diperkirakan mungkin korbannya tertinggal. Bupati juga sudah berjanji nanti proses lainnya seperti proses dokumen-dokumen kependudukan, dokumen lainnya, dokumen anak sekolah juga akan langsung dilengkapi. Tim Basarnas dan BPBD Humbang Hasundutan dibantu TNI Polri dan masyarakat melakukan relokasi bahan material pasca banjir dan longsor dengan menggunakan sejumlah alat berat.
Peristiwa banjir bandang dan longsor yang terjadi pada Jumat kemarin mengakibatkan sejumlah rumah penduduk rusak tertimbun ratusan kubik tumpukan batu besar. Akibatnya banyak material lumpur serta batu yang menutupi lokasi, menyulitkan tim untuk melakukan pencarian korban. Sejumlah eskavator dikerahkan untuk mencari korban yang saat ini diduga masih tertimbun bahan material lumpur dan batu. Menurut Kadis Kominfo Humbahas, pemerintah terus melakukan pencarian korban di sejumlah titik lokasi banjir dan longsor serta penanganan korban. Selain itu, sejumlah posko darurat penanggulangan bencana, dapur umum, dan layanan kesehatan juga telah didirikan. Sebanyak 50 orang kepala keluarga untuk sementara ini diungsikan dan ditampung di kantor Camat Bakti Raja. Akibat banjir dan longsor tersebut, sebanyak 12 rumah penduduk, 1 rumah ibadah, 1 penginapan, dan 1 sekolah rusak serta 5 hektar lebih lahan pertanian terendam banjir. Di Pemkab sendiri Pak, apa ya, upaya kita yang kita lakukan Pak? Upaya kita yang pertama seperti Bapak lihat ini sudah menurunkan 4 alat untuk melakukan normalisasi dan rehabilitasi, begitu juga dengan untuk masyarakat yang terdampak, yang selamat, yang mengungsi, sudah disediakan penampungan, juga disediakan ini Pak, pangan dan sandang. Jadi yang mau saya sampaikan kepada masyarakat, mari kita tunggu proses ini, kita jalani, jangan berbondong-bondong ke lokasi ini supaya proses normalisasi dan mungkin rehabilitasi bisa berjalan lebih lancar lah. Sehingga Menurut sejumlah warga, musibah ini terjadi karena adanya banjir kiriman dari perbukitan yang membawa bongkahan batu besar, serta batang pohon dan air yang bercampur lumpur ke pemukiman warga. Selain melakukan relokasi untuk pencarian dan penanganan korban terdampak, pihak Pemda Humbahas akan segera melakukan investigasi penyebab terjadinya banjir dan longsor tersebut. Sementara bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran tebing, pihak BPBD menghimbau kepada warga agar melakukan evakuasi mandiri jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi lebih dari 1 jam. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan melakukan pemusnahan puluhan kilogram narkoba jenis sabu dan ganja kering hasil tangkapan petugas sejak bulan Juli lalu. Sebanyak 65 kg sabu-sabu dan 35,7 kg daun ganja kering dimusnahkan di Mapolrestabes Medan kemarin siang. Pemusnahan ini merupakan barang bukti hasil tangkapan petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan dalam kurun waktu 4 bulan terakhir sejak bulan Juli. Tak hanya barang bukti narkoba, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan juga mengamankan 232 tersangka penyalahgunaan narkoba yang berperan sebagai bandar, pengedar hingga pengguna narkoba. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda mengatakan pemusnahan puluhan kilogram narkoba ini merupakan wujud nyata kepolisian dalam pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan. Selain melakukan penindakan penyalahgunaan narkoba lewat metode penyamaran atau undercover buy, petugas juga kerap melakukan aksi grebek basis narkoba guna meminimalisir peredaran barang haram ini. Akan kita laksanakan pemusnahan barang bukti yang sudah saya sampaikan tadi. Tentu alat-alatnya sudah tersedia. Dan jumlah barang bukti total 78,3 kg sabu, 2,6 kg ganja, dan 283 butir pil ekstasi. Puluhan kilogram sabu-sabu ini dimusnahkan menggunakan mobil mesin pemusnah narkoba yakni Inkenator milik Badan Narkotika Nasional Sumut dan direbus menggunakan kuali berukuran besar. Sedangkan untuk barang bukti ganja kering dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Sebagai wadah berkumpulnya persaudaraan haji Indonesia, diharapkan untuk kompak dan solid dalam membangun umat sehingga terbentuknya penguatan ekonomi. Demi terwujudnya syiar Islam yang semakin kuat, dituntut solidaritas pembangunan umat muslim agar tidak mudah terpecah belah sehingga mampu kemandirian ekonomi masyarakat sejahtera.
Kebersamaan dan kekompakan harus dijaga agar seluruh program yang dicanangkan persaudaraan haji bisa dijalankan dengan baik oleh pengurus. Pelaksana tugas Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Sumatera Utara, Rahutman Harahap mengatakan bersama umat agar mendoakan agar proses pesta demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik, aman, dan kondusif. Dengan kekompakan yang terbangun menjadikan seluruh program keumatan berlandaskan syiar Islam dapat terwujud. Potensi yang dimiliki umat dapat disinergikan sehingga pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan terwujudnya masyarakat sejahtera. Saudara Sangkot sesuai hasil musda menjadi Ketua DPD IP Kota Medan. Tadi sudah saya tanda tangani juga Tanjung Balai. Dan akan menyusul ada 10 kabupaten kota akan kita keluarkan SK supaya nanti kita langsung melaksanakan musyawarah wilayah untuk pemilih pejabat definitif sebagai pengurus IP Sumatera Utara. Harapan kita mudah-mudahan seluruh haji dan hajah yang ada di Sumatera Utara ini bisa membangun kekuatan dalam rangka mempererat silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah dan membangun termasuk bagaimana meningkatkan ekonomi kerakyatan itu. Pembangunan ekonomi kerakyatan oleh persaudaraan haji diharapkan terwujud masyarakat sejahtera. Sementara itu, PT 2 Cahaya Haramain bekerja sama dengan Pemkab Labura memberangkatkan jamaah umrah ke Tanah Suci kemarin di Aula Kantor Bupati Labuhan Batu Utara. Pemberangkatan jamaah umrah ditandai dengan upah-upah yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Utara bersama PT 2 Cahaya Haramain. Sebanyak 67 jamaah diberangkatkan ke Tanah Suci oleh PT 2 Cahaya Haramain yang melaksanakan ibadah umrah dan 12 jamaah diantaranya adalah masyarakat Labuhan Batu Utara. Asisten 1 Pemkab Labuhan Batu Utara Marwan mengapresiasi kepada jasa perjalanan umroh 2 Cahaya Haramain yang mampu memberi pelayanan baik. Sebanyak 12 jamaah yang diberangkatkan Pemkab Labura ke Tanah Suci sebagai apresiasi Bupati Labura Hendrianto Sitorus kepada masyarakat yang telah meraih juara MTQ. 2 Cahaya yang merupakan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam memberangkatkan para peserta juara MTQ Kabupaten Labuhan Batu Utara kami, yang harapan kami sesuai dengan visi misi Pak Bupati menciptakan manusia yang religius. Apresiasi Pemkab Labura kepada PT 2 Cahaya Haramain diharapkan menjadikan masyarakat religius dan seluruh jamaah yang berangkat umroh diberangkatkan di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Berbagai cara dilakukan dalam upaya membangun masyarakat religius, diantaranya meningkatkan hubungan silaturahmi antara pemerintah bersama masyarakat dengan melaksanakan rangkaian kegiatan agama. Dengan memiliki program pemerintah bersama stakeholder dalam membangun masyarakat religius, melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah, diantaranya pemberangkatan umroh bagi masyarakat meraih juara lomba Musabakoh Tilawatil Quran. Untuk pelaksanaannya dibutuhkan kerjasama dengan melibatkan jasa pelayanan perjalanan umroh, yakni 2 Cahaya Haramain, dipercaya telah memiliki pengalaman dan pelayanan yang maksimal. Kepala Bagian Kesra Pemkab Labura, Fazrin Syahputra mengatakan, visi misi Bupati Labura merupakan program pemerintah untuk memotivasi terwujudnya masyarakat religius. Baik ya, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara setiap tahunnya memberangkatkan pemenang MTQ ke Mekah untuk hadiah umrohnya. Tahun ini ada sekitar 11 orang ditambah 1 bonus dari keluarga Haji Buyung Sitorus. Jadi ada 12 yang berangkat dari Pemkab Labuhan Batu Utara dan ini merupakan cara kami Pemkab Labuhan Batu Utara menerapkan visi misinya yang salah satunya religius. Terwujudnya masyarakat religius diharapkan mampu terciptanya Kamtipmas yang kondusif sehingga tercapainya peningkatan pembangunan daerah dengan baik. Pemirsa, pelaksana tugas Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Sumatera Utara Rahutman Harahap melantik Ustadz Haji Sangkot Saragi sebagai Ketua IPHI Kota Medan periode 2023-2028 di Medan kemarin.
Pelantikan ditandai dengan sumpah janji kepada pengurus dan penyerahan bendera Pataka IPHI dari pelaksana tugas IPHI Sumatera Utara kepada Ketua IPHI Kota Medan Ustadz Haji Sangkot Saragih. Pengurus IPHI Kota Medan siap bersinergi dan solid dalam mengembangkan syiar Islam serta membangun umat agar beriman yang sejahtera. Ketua IPHI Kota Medan Ustadz Haji Sangkot Saragih dalam pidatonya mengatakan bersama pengurus akan mengembangkan syiar Islam dengan menambah pengurus di tingkat kecamatan di Kota Medan. Terbentuknya penguatan umat sehingga mampu terwujudnya ekonomi umat berdampak pada kemajuan masyarakat sejahtera. Memuliakan Islam, mensejahterakan umat. Identitas ya. Nah, membentuk pengajian di kecamatan-kecamatan, kemudian membentuk kelompok-kelompok usaha. Dalam waktu dekat kita akan menyelenggarakan sembara marhaban dari 21 kecamatan. Dan insya Allah dalam paling lambat itu Januari, di sekitar awal Januari sampai pertengahan Januari akan dilaksanakan. Dalam kesempatan itu dilakukan pelantikan Majelis Taklim Perempuan IPHI Kota Medan periode 2023-2028 yang dipimpin oleh Rebecca Girsang. Pemirsa, ratusan masyarakat Sumatera Utara kemarin malam memadati lapangan Astaka Pemprov.Su untuk mengikuti gebiar Hari Ulang Tahun Al-Jamiatul Wasliyah ke-93 tahun berlangsung dengan khidmat. Gebiar Hari Ulang Tahun Al-Jamiatul Wasliyah ke-93 tahun dilaksanakan dengan sejumlah rangkaian kegiatan bazar, pameran, perlombaan, hiburan, dan penggalangan dana untuk masyarakat Palestina. Momen hari jadi Al-Jamiatul Wasliyah untuk menyatukan visi umat untuk tidak terpecah belah memajukan masyarakat melalui dakwah dan pendidikan. Ketua Pimpinan Wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara, Dedi Iskandar Batubara, mengatakan dengan kebersamaan di tengah umat, Al-Wasliyah siap mewujudkan bangsa dan negara lebih maju melalui dakwah, sosial, dan pendidikan. Komitmen terus dalam usaha Al-Wasliyah di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Saya kira itu. Bahwa Al-Wasliyah akan tetap fokus pada misi dakwahnya, pada bidang pendidikan, mengurusin anak-anak yatim, dan fokus pada amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun ada momentum politik yang tidak bisa dipisahkan di tahun 2023 dan 2024, saya kira itu hanya bagian dari waktu saja. Tidak akan mengurangi esensi dari apa yang menjadi tugas pokok organisasi ini. Dalam kesempatan itu dilakukan pelelangan kaligrafi Al-Quran di mana donasi yang terkumpul akan disalurkan kepada masyarakat Palestina. Ya pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Halauli mendorong penerimaan bantuan program Indonesia Pintar atau PIP yang sudah terdata agar segera mengaktifasi rekeningnya sebelum tutup anggaran tahun 2023. Untuk mendukung realisasi penerimaan bantuan dana pendidikan program Indonesia Pintar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli mendorong Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah yang ada di kabupaten kota di Sumatera Utara ikut membantu orang tua peserta didik mengaktifasi rekening ke bank yang telah ditunjuk sebelum tanggal 30 Desember 2023. Seperti diketahui, pemerintah mengucurkan dana cukup besar melalui program Indonesia Pintar senilai 18 triliun rupiah untuk membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Namun disayangkan dari 18 juta penerima bantuan PIP di Indonesia, di Sumut saja masih ada sebanyak 300.000 yang belum terrealisasi. Sebagai bentuk kepedulian meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dan mempercepat realisasi PIP, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli secara simbolis memberikan bantuan sosial program Indonesia Pintar di lingkungan Kemenkumham Sumatera Utara di Medan kemarin. Yasona Halauli mengatakan kegiatan bantuan sosial ini dalam upaya memudahkan para siswa yang kurang mampu namun memiliki prestasi dalam pendidikan agar tetap semangat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini kami baru bisa mendata karena ini belakangan baru kita buat kerjasama membantu program pemerintah mempercepat
realisasi PIP, kami mendata dari Kementerian 1.240-an orang. Ya. Itu pun baru 19 orang yang mengaktifasi rekeningnya. Maka itu tadi saya dorong juga melalui TVRI. Saya minta penerima-penerima PIP yang sudah didata agar segera mengaktifasi rekeningnya bersama kepala sekolah dan BRI atau BNI sesuai dengan jatah mereka. Jadi kalau tidak nanti mubazir itu walaupun sudah didata, walaupun sudah ini. Kalau sudah diaktifasi rekening, uang itu masuk ke rekeningnya, mau kapan dibelanjakan boleh. Kalau ini nanti tanggal 30 dia nggak bisa lagi, sudah tutup anggaran. Penyerahan bantuan sosial program Indonesia Pintar ini diberikan secara simbolis kepada siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kejuruan se-Sumatera Utara, disaksikan Kakanwil Kemenkumham Sumatera Utara M. Jahari Sitepu, Dinas Pendidikan Sumut, Perwakilan Bank Nasional Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia, serta orang tua peserta didik. Sementara itu pemirsa, infrastruktur dermaga dan terminal pelabuhan angin Gunung Sitoli, Pulau Nias saat ini mengalami kerusakan berat sehingga dikeluhkan para pengguna agar mendapatkan perbaikan. Kondisi kerusakan dengan tingkat berat terletak pada dermaga bagian utara, sementara kerusakan terminal bagian tengah dengan mengelupasnya material susunan batu aspal landasan. Kerusakan tersebut membuat kenyamanan pengguna jasa terganggu. Sejumlah penumpang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa sering terperosok ke dalam lubang akibat adanya kerusakan. Hal yang sama dialami beberapa mobil angkutan ekspedisi barang yang masuk keluar pelabuhan angin Gunung Sitoli. Para pengguna jasa ini berpendapat apabila kondisi tersebut dibiarkan dapat berpotensi menelan korban, apalagi saat ini area pelabuhan belum disertai pemasangan lampu penerangan secara memadai. Sebelumnya pihak Pelindo wilayah 1 Gunung Sitoli telah menyampaikan usulan ke pusat untuk program revitalisasi dermaga pelabuhan ini menjadi skala prioritas pembangunan. Keluhannya ya banyak keluhannya, kita nggak bisa keluar dan biarlah sesegera mungkinlah diperbaiki biar pengguna dermaga kayak kami ekspedisi biar berjalan keluar dengan bagus dan tidak terkendala untuk terbalik atau terperosok di dermaga sana. Ya, sering ada kecelakaan nggak Bang di lubang-lubang dermaga? Sering, kemarin mobil udah pernah jebol di situ. Warga dan pengguna jasa dermaga pelabuhan angin Gunung Sitoli lebih jauh mengingatkan pernah adanya janji yang disampaikan pihak Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN saat berkunjung ke Gunung Sitoli, termasuk perhatian untuk perbaikan infrastruktur pelabuhan hendaknya menjadi kenyataan. Pemirsa, hujan deras di wilayah Mandailing Natal membuat sungai Aek Nagali di Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal meluap. Luapan air sungai tersebut dikhawatirkan merusak lahan persawahan milik warga. Puncak musim hujan yang mulai terjadi di Kabupaten Mandailing Natal membuat debit air sungai terus naik. Seperti pada Jumat lalu, puluhan hektar lahan persawahan warga terendam banjir dan menyebabkan tanaman padi para petani yang berusia 1 hingga 2 bulan gagal tumbuh. Peristiwa banjir luapan ini sudah sering terjadi di lahan pertanian warga akibat jebolnya tanggul penahan air. Selain mengancam lahan persawahan petani, puluhan rumah warga di Desa Serambas juga terendam luapan banjir. Meluap ke persawahan warga terancam. Terus ada berapa hektar kira-kira? Yang terancam gagal panen hampir sih puluhan hektar. Terus takutnya terus-terusan hujan kayak gini kan lahan persawahan warga terancam gagal panen. Terus harapannya Pak? Harapannya sih yang sungai Aek Nagali ini yang rawan-rawan banjir maunya dideksi biar agak aman persawahan warga. Warga berharap pemerintah daerah melakukan normalisasi sungai agar luapan air sungai yang kerap meluap ke lahan persawahan warga tidak terjadi kembali.
Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 4 Desember 2023. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Senin 4 Desember 2023. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di Langkat, Binjai, Deli Serdang, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Tanjung Balai, Toba, Padang Lawas, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan sedang di Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang, Kepulauan Nias, Mandailing Natal, Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara, di mana suhu udara berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 2 Desember 2023. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan lebat di wilayah pegunungan, pantai barat, dan timur Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, salah satu kearifan lokal yang masih dipertahankan hingga saat ini di Kabupaten Langkat adalah pembuatan gula aren. Meski prosesnya tidak mudah, namun masih dilakoni sejumlah warga. Gula aren atau biasa disebut gula merah adalah gula yang terbuat dari bahan dasar air nira yang dihasilkan dari pohon enau. Untuk mendapatkan air nira, pengrajin gula aren harus mengawali dengan cara meriah atau pemukulan tangkai tandan bunga dari pangkal pohon ke arah tandan bunga selama berhari-hari. Setelah tandan mengeluarkan air nira akan ditampung selama 8-12 jam. Air nira yang terkumpul akan disaring terlebih dahulu agar lebih bersih dari sampah, daun, dan kotoran yang lain. Air nira kemudian dimasak di wajan besar di atas tungku api kayu sedang dan dibiarkan selama 1 jam 30 menit untuk menghasilkan aren berubah menjadi warna kecoklatan dan mengental. Setelah mengental dan dinyatakan masak lalu dicetak ke dalam potongan bambu yang sudah dibersihkan. Hanya dalam hitungan menit gula sudah dapat dipisahkan dari cetakan bambu dan siap untuk dijadikan bahan pemanis, juga siap untuk dipasarkan. Gula aren dari Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat memiliki ciri khas aroma yang enak dan tidak mengandung bahan campuran lain karena pengrajin pada umumnya mengutamakan keaslian dan rasa. Dari mulai proses pembuatan gula aren asli, dari mulai awal yaitu disebut dengan ngeria, memanjat, menyadap, ya, diambil lalu ditunggu ditampung selama 1 malam. Setelah itu dibawa ke penampungan, lalu diolah lebih kurang 1-2 jam sehingga menjadilah gula merah asli. 1 hari bisa menghasilkan 5 ataupun 6 kilo per hari. Pohon enau yang menghasilkan aren juga merupakan bahan dasar dari kolang-kaling, di mana tandan yang tidak digunakan untuk mengambil nira akan dijadikan buah untuk bahan dasar kolang-kaling. Untuk menjadikan kolang-kaling, buah enau terlebih dahulu direbus di atas panas api untuk memisahkan kulit dengan biji yang terdapat di dalamnya. Setelah melepaskan kulit dari biji kolang-kaling ini akan direndam sehingga dapat bertahan lama dan berwarna putih bersih. Pengusaha kolang-kaling asal Selesai Kabupaten Langkat mengaku permintaan kolang-kaling sangat tinggi. Untuk memenuhi permintaan pasar, bahan dasar didatangkan tidak hanya dari daerah Langkat, bahkan dari sejumlah kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Kalau saat ini saya bisa memproduksi buah kolang-kaling ini 2-3 ton per hari. Saya
bahan ini impor ada, ekspor juga ada. Yang pertama di Semarang, Solo, Surabaya, dan ke Vietnam juga. Rasa dan tekstur kolang-kaling yang diproduksi di Desa Selesai, Kabupaten Langkat sudah sangat dikenal masyarakat luas. Selain mempertahankan kearifan lokal, produksi kolang-kaling ini dapat memberdayakan masyarakat sebagai pengupas. Potensi kearifan lokal berupa tenun yang sampai saat ini terus dipertahankan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan, menjadikan UMKM produk wastra kian bangkit dan membuka peluang besar bagi para pelakunya. Tenun di Tapanuli Selatan ini menjadi produk unggul di Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk itu Bupati Tapanuli Selatan melalui kita Dinas Perdagangan Koperasi UKM terus konsen untuk mendorong produksi. Pada prinsipnya sekarang kita tinggal bagaimana produksi ini bisa lebih besar. Nah, karena permintaan pasar pun untuk khusus tenun kita di Spirok ini itu sudah banyak. Jadi terkhusus untuk tenun ini sudah dirasakanlah oleh masyarakat kita. Ini menjadi bukan lagi penghasilan sampingan pun malah sekarang sudah menjadi penghasilan pokok. Penggiat wastra Lamrohulina Boruhuta Suhud mengaku saat ini kain tenun yang diproduksi di UMKM binaannya sangat banyak memberdayakan masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga sangat mendukung keberadaan para penenun dengan mengharuskan para pegawainya memakai kain tenun sipirok sebagai seragam dalam bekerja sekali dalam seminggu. Apresiasi dari pemerintah sama kita mendukung sekali. Pemerintah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian itu sangat mendukung kita dalam menjalankan usaha kita. Kemana agar usaha kita tetap berjalan, mereka mendukung kita dengan cara membuat baju untuk ASN. Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Perlindungan Pasaribu mengaku saat ini pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sangat mendukung sektor UMKM agar dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan. Banyaknya produk UMKM yang terdapat di Tapanuli Selatan dianggap penting untuk memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM, mulai dari peningkatan, pembuatan produk, pengemasan hingga pemasaran. Untuk menjadikan UMKM di Tapanuli Selatan naik kelas, maka sektor pembiayaan UMKM juga menjadi perhatian khusus pemerintah. Kita melihat masa kami itu masa diawali dengan COVID, jadi pertemuan antar manusia itu sudah berkurang. Kita melihatnya bergeser pemahaman masyarakat, kemudian pengguna sosial media lebih banyak ke dunia digital atau dunia maya. Maka kami menggunakan pemasaran itu dengan memanfaatkan dunia digital. Kita mengundang beberapa pembicara yang diantaranya itu sudah berhasil memasarkan produk Tapsel ini bahkan ke luar negeri. Langkah-langkah yang dilakukan selama ini tentu memadukan antara dunia digital dan dunia yang langsung ataupun pemasaran langsung. Bahwa kita sering mengikuti pameran-pameran, kemudian tidak lepas dari itu juga kita juga memasarkan dengan produk melalui dunia digital. Langkah yang dilakukan saat ini adalah kita merekrut anak-anak SMK karena mereka lebih luas waktunya, lebih luang dan tidak juga terganggu pelajaran di sekolah. Kemudian kita juga merekrut dari pesantren agar menjadi santripreneur. Anak-anak santri ini lebih siap untuk
lepaskan nanti di dunia luar. Pesan saya yang paling survive itu selama menghadapi beberapa krisis di Indonesia itu adalah UMKM. Maka UMKM ini juga yang paling bertahan nanti dan ke depan kita harapkan pelaku UMKM ini mungkin dia patah tumbuh yang berganti, namun tidak boleh patah semangat karena UMKM ini adalah penopang dari ekonomi Tapanuli Selatan. Sektor UMKM berperan penting dalam proses pemulihan ekonomi karena karakteristik UMKM sangat unik dan dari segi jumlah mendominasi di dalam struktur perekonomian serta terus bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu, pengembangan UMKM merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.